وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah. Al-Hikmah dari ayat yang ke-9. Eh, 10 ya. Ya. قال الإمام الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الرضا بالقضاء ينتفي معه الاعتراض على الله ويبقى معه الطلب لما ينبغي أن يطلب والهرب مما منه يهرب. الرضا بالقضاء. الرضا adapun ridha. Ar-ridha adapun ridha bil qada'i dengan qadha, dengan ketentuan Allah. Adalah yang tafi ma'ahu, yang tafi menjadi tidak ada, menjadi tidak ada, ma'ahu bersama ridha bil qadha, ma'ahu bersama ridha bil qadha. Apa yang menjadi tidak ada? Al-i'tiradu itu menentang, al-i'tiradu itu menentang ala Allahi kepada Allah. Wa yabqa dan tetap ada, wa yabqa dan tetap ada, ma'ahu bersama ridha bil qadha, at-talabu itu usaha mencari, usaha mencari. At-talabu itu usaha mencari. 5 untuk sesuatu yang bagi yang seharusnya. 5 untuk sesuatu yang bagi yang seharusnya apa? An yutlaba hendaknya dicari itu mah. 5 kepada sesuatu yang bagi yang seharusnya itu an yutlaba hendaknya dicari itu mah. Wal harabu atau kepada at-talabu dan tetap ada bersama ridha bil qadha apa? Wal harabu dan harab usaha menjauh, lari, usaha menjauh, mimma dari sesuatu, minhu yang darinya ma
minhu darinya ma yuhrabu dijauhi itu ma, yuhrabu dijauhi itu ma. Kalau arti secara globalnya, ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahul iftiradu 'ala Allah. Ridha dengan ketentuan Allah, menerima dengan ketentuan Allah, dengan perasaan itu akan meniadakan, akan menjadi tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha bil qada, ketika kita itu ridha dengan ketentuan Allah, dengan ridha dengan ketentuan Allah itu bukan berarti terus kita tidak perlu usaha untuk ibadah, tidak perlu usaha untuk menjauhi maksiat, bukan. Tapi dengan ridha bil qada terhadap qadanya Allah, itu masih tetap ada usaha untuk mencari sesuatu yang seharusnya dicari, dan ada usaha untuk menjauhi sesuatu yang harusnya dijauhi. Sesuatu yang harus dicari itu apa? Seperti contoh ibadah, ibadah harus dilakukan. Ridha dengan ketentuan Allah. Jadi secara globalnya gampangnya kan, ketika kita ridha dengan ketentuan Allah, ketentuan Allah itu mencakup segalanya. Ibadah juga ketentuan Allah, maksiat pun juga ketentuan Allah. Karena tidak ada satupun yang luput daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi orang harus ridha dengan ketentuan Allah. Karena ridha, katakan ar-ridha bil qada, ar-ridha bi qada'illah wa qadarihi amrun mutahattam. Ridha kepada qada dan qadarnya Allah itu adalah satu perkara yang harus. Nah, satu perkara yang harus. Nah, bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyaltamis rabban siwaya." Atau ada yang anak pernah baca juga, kalau tidak salah di Ihya ada persis seperti ini, cuma kata-kata terakhirnya agak beda. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falya'bud rabban siwai. Nah, artinya orang yang tidak menerima dengan ketentuanku, tidak sabar dengan ujianku, maka silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Tidak ada. Tidak ada Tuhan yang patut sembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gimana? Orang kalau tidak ridho sama ketentuan Allah, wal'iyadzubillah min dzalik, enggak dianggap dia. Enggak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah. Enggak ada rahmat buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tadi ketika seseorang ridho, maka sifat i'tirad 'ala Allah, melawan Allah, menentang Allah itu akan hilang. Nah, terhadap sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, karena Allah itu melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Allah melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Allah letakkan rahmat ada di tempat yang tepat. Allah letakkan hikmah juga ada di tempat yang tepat. Maka ini yang dalam kajian hikam yang pertama kali juga membahas tentang ketika seseorang ada dalam lingkup rahmat Allah, dan juga ada satu lagi ketika seseorang ada dalam lingkup hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sekarang ada pada lingkup rahmat Allah itu tandanya ketika dia ibadah sama Allah. Nah, ketika ada di lingkup hikmahnya Allah ketika dia maksiat. Nah, itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak pantas untuk kita kemudian menjadikan
qadha atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai alasan untuk kita meninggalkan usaha. Nah, tidak pantas seseorang menjadikan qadha-nya Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu, kemudian seseorang meninggalkan usaha. Usaha apa? Usaha untuk mencari sesuatu yang patut untuk dicari, usaha untuk menjauh daripada sesuatu yang harus dijauhi. Sesuatu yang patut dicari apa? Yang patut dicari, yang harus dicari ya sesuatu yang membawa manfaat untuk kita. Ibadah membawa manfaat. Ya, ibarat anulah rezeki lah. Ya, nafkah katakanlah. Ibarat nafkah. Nafkah itu adalah sesuatu yang patut dicari. Bukan terus kemudian wah, aku tak berserah diri dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, rasa kerja dan memang Gusti Allah entuk aku untuk duit yo. Yo tapi tiba duit. Ya iki padha karo goro. Ya, bukan berarti ridho kepada Allah kemudian meniadakan usaha, bukan. Ya, ridho kepada Allah itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah, meniadakan perlawanan atau penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ridho tersebut wa yabqa ma'ahu apa? At-talabu lima yanbaghi an yutlab wal harab mimma minhu yuhrab. Artinya usaha itu harus ada. Bukan berarti kita menjadikan apa? Qadha, kita menerima dengan qadha itu kemudian kita jadikan itu sebagai hujah kita, sebagai alasan kita untuk tidak berusaha ibadah, untuk tidak berusaha untuk lari dari maksiat. Bukan seperti itu. Maka dari itu dikatakan wa faman waffaqahu Allah taala li fi'li ma yanbaghi wa tarki ma la yanbaghi lahu falyahmadhu wa illa fala yalumanna illa nafsah. Maka seorang yang dia itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, orang dikasih taufik sama Allah untuk ibadah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan maksiat, maka jangan terus kemudian dia menganggap dirinya hebat. Jangan dia kemudian menganggap dirinya itu adalah soleh. Tapi gimana? Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa illa, dan kalau misalkan tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan ibadah atau menjauhi maksiat, maka gimana? Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan siapapun, jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi salahkan diri sendiri. Seperti satu contoh lah yang waktu itu pernah kita bahas juga, waktu Ayyuhal Walad itu kan. Nah, dulu pernah ketika membahas tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika beliau dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa katanya bahasa Arab sing apa? Idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala talumanna illa nafsak. Jika kamu ini tertimpa musibah, tertimpa celaka dalam keadaan kamu ini tidak suci, tidak dalam keadaan berwudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Ini Allah menunjukkan salah satu usaha itu tetap harus dilakukan. Salah satu usaha itu apa? Berwudu agar supaya tidak tertimpa musibah. Ya, nah ini harus ada usaha. Bukan terus kemudian misalnya nih, ono gempa, ya, ada gempa, mudah-mudahan kita selamatkan semua ya. Ketika ada gempa atau kebakaran atau tsunami lah. Nah, apakah kemudian kita Gusti Allah ngersake kula selamat terus kula bakal selamat. Menentoki tsunami moro. Ya. Atau dia
Aku tak menyelamatkan diri, wis pokoknya aku usaha menyelamatkan diri. Adapun ketika nanti kok aku selamat kuwi kersane Gusti Allah, nek aku kok kena tsunami ya kersane Gusti Allah. Gimana? Ya kita harus ada usaha dulu untuk lari. Ya kan? Wal harab mimma minhu yuhrab. Lari dari sesuatu yang memang harusnya dijauhi. Ya. Nah, tetap harus ada usaha. Nah, kemudian dicontohkan juga seperti faqr, seperti kefakiran, wal marad, sakit, wal jahal, kebodohan. Nah, kefakiran, rasa sakit, kebodohan, kulluha qada'un minallah. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ana wong fakir ya ketentuane Allah. Ana wong sakma apa lara ya ketentuane Allah. Ana wong bodho ya ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap manusia yastati'u an yahruba minha. Setiap manusia itu punya kemampuan untuk lari dari itu. Ya, untuk lari dari itu, lari daripada kefakiran, lari daripada kebodohan, lari daripada sakit, punya kemampuan itu. Ya, nah lari daripada kefakiran gimana? Bitakasub, dengan bekerja. Ya, ada usaha untuk lari daripada kefakiran. Kemudian kalau orang sakit, bagaimana cara jauh daripada sakit itu? Bil mu'alajah, dengan berobat. Jauh daripada jahal, jauh daripada kebodohan gimana? Bita'allum, dengan belajar. Ya, ojo terus. Ya, mosok meh ana wong sinau mbok omong, wah, kowe dadi ora trimo karo takdir Gusti Allah. Lho lah kok iso? Lah jek sinau kok. Ya kan ndak gitu kan. Ya. Bukan berarti kita kemudian lari dari takdir Allah seperti itu, bukan. Kalaupun memang kok mentok-mentoke tetap ngeyel, wah lari saka takdir Gusti Allah. Iya. Firaran minal qadar ilal qadar. Lari daripada qadarnya Allah menuju qadarnya Allah juga. Paham? Qadarnya Allah awalnya apa? Jahil. Tapi kemudian dia lari daripada kebodohan itu menuju apa? Nasyid, mahir, alim. Ya. Dengan apa? Bita'allum, dengan belajar. Nah itu loh. Jadi ridho kepada qadanya Allah itu bukan berarti kemudian kita tanpa usaha. Tidak. Ya walaupun mungkin, sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang tidak usaha tiba-tiba dijadikan orang yang kaya. Ya mungkin aja. Ya kan? Mungkin tidak buat Allah. Ya sangat mungkin ana wong gaweane nggo salat tok balik sejadah ono duit nah yo iso wae nek Gusti Allah nentokke ya ta. Tapi nek men jajal mbok sampai kemeng ono jajal. Nek bentuk-bentukane kaya awake dhewe ono gaya tawakal tanpa usaha yo goro. Nah, seperti itu. Ini bahkan ada salah satu makalah dikatakan yalzamu ar-ridha bil qada wa la yalzam ar-ridha bil maqdi. Wajib untuk ridho dengan qadanya Allah, tapi tidak wajib untuk ridho dengan maqdi. Maqdi nanti kita artikan. Wajib ridho dengan qada tapi tidak wajib ridho dengan maqdi. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah beliau mengatakan la yalzamu bil ridha bil qada ar-ridha bil maqdi. Nah, kemudian dia menjelaskan fal qada hukmullah wa huwa alladhi umirna bil ridha bih. Qada itu adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk ridha dengan hukum tersebut. Nah, untuk ridha dengan hukum tersebut. Wal maqdi, dan adapun yang dimaksud dengan maqdi, kalau qada tadi ketentuan, kalau maqdi itu yang ditentukan, ya, yang ditentukan dengannya. Wal maqdi, dan adapun maqdi al mahkumu bih, adalah yang dihukumi dengannya. Contoh gampangnya, ya. Ketika kita, jadi ini ada dua pandangan ya. Sini tuh ada dua sisi pandang. Ketika ente melihat maksiat,
Ya, ketika ente melihat ada orang berbuat maksiat, kalau kita melihat itu adalah daripada qadha-nya Allah, maka kita harus ridho. Tapi bukan ridho dengan maksiatnya. Kita ridho dengan bahwasanya maksiat itu adalah tetap menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berbuat maksiat. Ya, itu bi'tibari annahu min qada'illah. Dengan kita memandang bahwasanya itu adalah dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ridho. Kenapa? Karena itu ketentuan Allah. Dengan catatan ridhonya kita itu gimana? Kita mengetahui bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hikmah di balik ini. Kenapa kok ada orang maksiat? Oh, bisa jadi maksiatnya orang ini bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya, hikmahnya. Wallahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Karena qadha dan qadar itu kita tidak usah banyak berbicara terlalu dalam di situ. Nah, kenapa? Karena itu sirrullah, itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau lihat daripada munculnya itu maksiat adalah dari seorang manusia, maka kita tidak boleh ridho dengan maksiat. Lah qadha itu ketika maksiat itu dia adalah dari ketentuannya Allah. Adanya maksiat ini qadha-nya Allah. Tapi ketika seorang manusia melakukan, ini adalah maqdhi. Ini adalah maqdhi. Nanti kita gambarkan lagi. Di sini ada gambarkan dari hadis Rasulullah SAW. Ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman, la yabqa ahadun, tidak tersisa satu orang, illa akala riba, kecuali orang tersebut memakan riba. Nah, akan datang satu zaman di mana setiap orang itu pasti makan riba. Fa'in lam yakulhu, kalaupun tidak memakan riba tersebut, asobahu min bukhari, maka paling tidaknya dia itu tetap kena daripada tubuh-tubuhnya. Ya, kira-kira saiki ini zamannya apa? Saiki zamannya tak takon, ono duit sing ora skobang, ono lah duit sing ora skobang. Sampai saiki, anak kalau tidak salah itu pernah Bib Salim Asyadiri bersobat ngomong itu. Saiki sing ora kena riba iki nggo siji. Banyudan tok. Sing lainnya wis kesenggol riba kabeh. Lah ini yang dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada riba ini akan merata di akhir zaman, ini namanya qadha-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus ridho adanya terjadinya riba merata di seluruh zaman ini, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak boleh menentang itu. Lu kok bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan riba seperti ini? Lah sopo ini kok menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wong awake dhewe ini bicaranya tadi ada apa? Nah, wa anna liturab an ya'taridu ala rabbil arbab. Bagaimana bisa debu kok kemudian dia itu menentang Rabbil Arbab, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kan debu, tanah kita ini. Tanah kok menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelawan Gusti Allah itu ya digeprek. Ya. Nah, makanya sudah jangan menentang itu, karena ratanya riba di akhir zaman yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ketika berucap, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak akan mengucapkan sesuatu ucapan atau tingkah lakunya beliau atas dasar hawa nafsu, tidak mungkin. Tapi semua ucapan dan tingkah laku beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi itu kalau kita melihat bahwasanya ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib ridho terhadap itu, tidak boleh menentang. Lakin la yajuzu lana ar-ridha bil maqdi alladhi huwa ta'atir riba. Tapi tidak boleh bagi kita ridho dengan apa yang terjadi, yaitu terjadinya akad riba. Nah, kalau di akhir zaman ini bakal ada riba ini akan merata, akan menjadi umum.
yaitu sudah ketentuan Allah, kita harus ridho. Tapi tidak boleh ridho kepada adanya akad riba, itu nggak boleh. Nah itu makruh namanya. Nah, kalau qadha ya umumu ta'atir riba akhir zaman itu adalah qadha. Meratanya adanya kejadian riba ini rata di seluruh zaman, apa di akhir zaman seluruh manusia akan rata kena riba, yaitu sudah dari qadha-nya Allah. Kita nggak boleh menentang. Nah, kayak misalkan sekarang ini adanya kejadian di Palestina, ya. Nah itu kita bisa doakan aja. Kita doakan aja, bisa bantu dengan harta, mungkin kita ngirim ke harta, kita bantu aja, itu usaha namanya. Nah, karena membantu satu sama lain itu adalah suatu hal yang mimma yutlab, suatu hal yang memang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, saling membantu satu sama lain, ya kan? Tapi untuk kejadian yang terjadi itu sudah qadha-nya Allah. Adanya Israel kemudian sampai membunuh ribuan nyawa, puluhan ribu nyawa, anak kecil, gak berdosa, orang tua, perempuan. Nah, ini sudah menjadi qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menentang Allah. Seperti yang kemarin. Kemarin, oh ya, ketika Syekh Abil Hajjaj Afifuddin, Syahid kitab Sulukil Khawas, ketika ada di Mesir, sampai kepadanya kabar kejadian-kejadian yang ada di Baghdad, bahwasanya ada peperangan selama 40 hari, banyak bahkan jutaan orang Islam yang mati di situ. Kemudian para Nasrani itu mereka menggantungkan mushaf di leher-leher anjing. Kemudian mereka jadikan masjid-masjid itu adalah gereja-gereja. Mereka kemudian buang kitab-kitab para imam ada di sungai. Nah, kemudian Syekh Afifuddin itu mengingkari itu semua dan mengatakan, ya Allah, kaifa hadza? Bagaimana ini ya Allah kok bisa terjadi? Wa fihimul atfal wa man adam balahu. Di antara mereka itu ada anak-anak kecil, di antara mereka ada anak-anak yang nggak berdosa. Kok bisa ini terjadi seperti itu? Ini posisi yang terjadi di Palestina sekarang ya. Kemudian ketika tidur, dia melihat ada seorang lelaki yang membawa kitab. Kemudian kitab itu diambil, diberikan kepada Syekh Afifuddin. Dan di kitab itu beliau baca ada 2 bait syair. Da'il i'tiradha famal amru laka walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillaha an fi'lihi faman khadha lujjata bahrin halak. Katakan, sudah, gak usah kamu menentang. Urusan ini bukan ada padamu, tapi urusan ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu menanyai, jangan kamu meminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Karena bukan Allah dimintai bertanggung-jawaban, tapi kalian yang akan dimintai bertanggung-jawaban atas apa yang kalian lakukan. Faman khadha lujjata bahrin halak. Dan siapa orang yang menyelam ke dalam ombak lautan, maka dia akan binasa, dia akan tenggelam. Nah, artinya apa? Sudah ini menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup, pokoknya kita terima, tidak usah terus kemudian kita menentang Allah. Kok bisa ya Allah, kok bisa seperti ini Allah? Gak usah banyak menentang. Kenapa? Qadha-nya Allah akan berjalan. Ya, qadha-nya Allah akan tetap berjalan. Bahkan ketika kita menolak seperti apapun, qadha-nya Allah tetap berjalan. Tapi kita tidak boleh ridho dengan maqdi. Ya, maqdinya itu yaitu perbuatannya Israel kepada Palestina, itu kita tidak boleh ridho. Harus kita mengecam. Nah, kok kita ridho bil ma'siyah, ya sama seperti orang yang mengerjakan maksiat. Ya, man a'ana 'ala ma'siyatin kafa'iliha. Orang yang dia itu menolong, ya, termasuk ridho pada maksiat itu termasuk menolong maksiat. Orang ridho terhadap maksiat berarti dia seperti orang yang mengerjakan maksiat itu sendiri.
Nah, kemudian juga pernah diceritakan ini bukan termasuk daripada orang yang lari dari takdir atau yang tidak terima dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala atau ketentuannya Allah, seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melakukan perjalanan menuju negeri Syam. Fasami'a anna ta'un qad halla biha. Beliau mendengar ada ta'un, ada virus penyakit tersebar dari sana. Kemudian apa? Faraja'a wa lam yadkhul. Kemudian Sayyidina Umar enggak jadi. Sayyidina Umar tidak jadi masuk ke negeri Syam, kemudian beliau lebih milih untuk kembali. Kemudian ada seorang sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau mengatakan, "Afiraran min qadarillah, apakah kamu ini lari dari qadarnya Allah? Kok kemudian kembali? Apa kamu lari dari qadarnya Allah?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Ya, memang aku lari dari qadarnya Allah menuju qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian singkat cerita, ada datang di hadapan mereka berdua Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada mereka berdua, "Aku punya pengetahuan di masalah ini karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 'Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu.'" Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini mengatakan, Rasulullah itu pernah mengatakan, jika kamu mendengar ada virus di suatu daerah dan kamu itu ada di luar daerah tersebut, maka jangan kamu masuk ke daerah itu. Dan jika kamu ada di dalam daerah tersebut, maka kamu jangan lari dari daerah itu. Jangan lari dari daerah itu. Nah, ini artinya apa? Ketika ridho dengan qadha-nya Allah, itu tetap ada usaha. Ya, ridho dengan qadha-nya Allah ini ditunjukkan sama Rasulullah dalam sabda Rasulullah. Ketika ada penyakit, jangan terus ente nantang. Ya, ada penyakit menular kok ente nantang. Wes dikandani karo dokter ini penyakit menular. Lewat minuman ini bisa menular. Bekasnya orang yang sakit jangan kemudian diminum. Wah, Allah popo diombe. Bareng ngono, naudzubillah min dzalik. Ayam. Kemudian yang salah itu wong dia nantang kok. Ya kan? Nah, kalau memang dia itu belum ada di dalam tempat yang ada virusnya itu, maka menjauhlah. Nah, bukan berarti ini lari dari takdir, bukan. Tapi ini usaha mengusahakan sesuatu yang harus diusahakan. Nah, kita menyelamatkan diri harus ya, menyelamatkan diri daripada kebinasaan, daripada kecelakaan, daripada penyakit, harus usaha itu harus ada. Nah, ketika kok kita itu ada di dalamnya, ketika kita ada di dalamnya, maka usaha untuk kita itu menjaga. Bagaimana? Usaha kita adalah kita jangan keluar dari tempat itu, yang mana kemudian yang namanya taun itu virus yang menular, yang mana kemudian akhirnya membuat orang lain juga ikut sakit. Nah, menyakiti orang lain gimana? Ini harus sesuatu yang harus kita jauhi. Nah, usaha yang dimaksud apa? Al-harab mimma minhu yuhrab, lari menjauh daripada sesuatu yang memang harus dijauhi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika mendengar kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, fahamidallaha Umaru tsumman syarafa. Kemudian Sayyidina Umar pun memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu beliau langsung pergi, beliau pulang dan mengajak rombongannya itu untuk pulang bersama. Nah, maka dari itu ini menunjukkan ridho dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang harus wajib. Kita tidak boleh menentang. Ketika kita ridho, maka penentangan itu akan hilang. Tapi bukan berarti ketika kita ridho itu meniadakan usaha, menghilangkan usaha, tidak. Nah, mengusahakan sesuatu yang harus diusahakan,
harus. Dan menjauhi sesuatu yang harus dijauhi ini juga harus. Nah, jadi jangan dibalik. Aku itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian enggak nyari rezeki, enggak mau belajar. Nah, kenapa? Terus pokoknya Gusti Allah mentok ya aku pinter ya aku bakal pinter dewi. Enggak mungkin. Nah, enggak mungkin. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu bisa didapatkan adalah dengan belajar. Nah, orang mau pinter harus belajar. Nah, orang mau pinter harus belajar. Nggak mungkin ada orang nggak mau belajar kok pinter. Nggak mungkin. Harus mau belajar, harus mau banyak baca, harus mau hafalan biar dia jadi orang yang pinter. Nah, kemudian wa innamal hilmu bitahallum, akhlak yang baik, sopan santun, bijaksana itu bisa didapatkan adalah dengan kita memaksa diri untuk bersifat baik, bersifat bijak, bersifat santun. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang selalu yakin kepada Allah, selalu menerima kepada segala ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan seluruh urusan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang Maha tahu, Allah zat yang Maha melihat kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, Allah jadikan kita adalah orang-orang yang Allah ridhoi, Allah jadikan kita adalah termasuk minal ulama'il amilin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jalankan kita adalah pada jalan-jalan salaf kita, jalan-jalan para sholihin. Mudah-mudahan kita disambungkan oleh Allah kepada mereka, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sholeh. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.